pada materi ini saya akan menjelaskan tentang konsep abstrak kelas dan interface. Yang kedua, saya akan demokan bagaimana merealisasikan kelas diagram yang memuat abstrak dan interface ke dalam program Java. Oke, pertama saya akan jelaskan tentang abstrak kelas. Baik, konsep abstrak kelas tidak bisa berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan konsep inheritance. Makanya diagram kelas ini masih saya pakai untuk menjelaskan topik abstrak kelas. Di dalam terminologi PBO ada istilah kelas real dan kelas tidak real. Istilah real atau tidak real berkaitan dengan apakah suatu kelas dapat diinstansiasi atau tidak. Jika suatu kelas dapat diinstansiasi, maka kelas tersebut adalah kelas real. Jika tidak dapat diinstansiasi, maka kelas tersebut termasuk kelas tidak real atau not real class. Pada kelas diagram ini, semua kelasnya adalah kelas real. Jika suatu nama kelas ditulis dengan style italic pada kelas diagram, maka itu pertanda bahwa kelas tersebut adalah kelas tidak real. Contoh kelas tidak real bisa dilihat pada kelas diagram ini. Ya, kelas living thing adalah kelas tidak real. Bisa dilihat penamaan kelas living thing menggunakan style italic. Baik, kita kembali ke kelas diagram ini. Semua kelas ini adalah kelas real seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa diinstansiasi. Instansiasi kelas anjing, ayam, kucing, dan ular dengan gampang bisa diisi nilai setiap atributnya. Namun saat menginstansiasi kelas binatang, maka kita nggak bisa isi nilai setiap atributnya. Kenapa? Karena binatang ini belum jelas makhluk apa. Bentuknya seperti apa, kakinya berapa, bergeraknya bagaimana. Jadi kelas ini masih general ya. Jadi tidak seharusnya kelas ini dapat diinstansiasi. Di dalam bahasa Java, ada mekanisme untuk menghindari instansiasinya sehingga tidak dapat dibentuk menjadi makhluk yang tidak jelas gitu ya. Nah, mekanismenya gimana? Ya, kelas general seperti ini mesti dibuat sebagai kelas tidak real dengan menggunakan modifier abstrak saat deklarasi kelas. Dan pada kelas diagram, kelas tidak real atau kelas abstrak ditandai dengan nama kelas ditulis italic. Nah, realisasi kelas tidak real atau not real class ke dalam bahasa pemrograman Java ditulis seperti ini ya, public abstract class binatang. Jadi modifier abstrak diposisikan sebelum keyword class dan sesudah modifier public. Apabila di dalam file program kelas binatang sudah menjadi abstrak class, maka usaha untuk menginstansiasi kelas tidak real ini akan langsung menyebabkan compile error saat program dikompilasi. Baik, kita kembali ke contoh ini. Kelas living thing adalah kelas tidak real. Di dalamnya ada metode yang ditulis dengan style italic juga, yaitu metode move. Ini artinya metode move adalah metode yang tidak real atau disebut juga abstrak method. Nah, apalagi nih abstrak method? Oke, saya akan jelaskan apa itu abstrak method. Abstrak method adalah metode yang tidak mempunyai kode program di dalam bagian bodinya. Diumpamakan seperti teman saya ini. Jadi dia hanya punya kepala, tapi nggak punya body. Penulisan abstrak method adalah sebagai berikut. Oke, nah perlu diingat bahwa abstrak method hanya boleh ditulis di dalam abstrak class atau di dalam sebuah interface. Mengenai interface akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah, pertanyaannya adalah kapan suatu metode dijadikan abstrak? Kalau kapan suatu kelas dijadikan abstrak, tadi kan sudah jelas ya, ketika sebuah kelas itu terlalu general dan belum siap untuk diinstansiasi. Oke, kita akan bahas selanjutnya kenapa atau kapan suatu metode itu dijadikan abstrak. Baik, untuk menjelaskan kapan suatu metode itu dijadikan abstrak, kita kembali ke kelas diagram ini. Ya, jadi kelas diagram ini merupakan abstraksi yang lebih tinggi dari kelas diagram sebelumnya. Superclass living thing atau makhluk hidup mempunyai 3 kelas anak di bawahnya, yaitu animal, plant, dan juga human di ujung sana. Jadi kelas diagram yang tadi saya tunjuk
bukan yang kelas diagram binatang sebelumnya adalah di bagian animal ini. Oke, pada kelas living thing ada metode move. Ya, metode move ini dijadikan abstrak metode karena belum dapat ditentukan isi dari metode tersebut nantinya seperti apa. Meskipun demikian, semua kelas anaknya harus punya metode move. Itulah sebabnya metode move tetap ditulis pada kelas living thing. Siapa yang akan merealisasikan body dari metode move? Ya, kelas anak-anaknya. Jadi kelas anak yang akan mengoperate abstract method yang diwariskan oleh superclass. Nah, kalau kelas diagram living thing digabung dengan kelas diagram binatang jadinya seperti ini. Apakah kelas diagramnya harus selalu seperti ini? Enggak ya, ini kan kelas diagram rancangan saya untuk kebutuhan kuliah PBO. Jadi kalian bisa saja akan menemukan versi yang lain yang dibuat oleh orang lain ya. Orang lain boleh saja mendesain kelas diagram makhluk hidup dengan detail kelas turunan yang berbeda. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, perhatikan kelas makhluk hidup ya, kelas living thing ya. Kelas living thing atau makhluk hidup di sini adalah kelas abstrak. Demikian juga kelas binatang. Kelas lainnya adalah kelas real yang bisa diinstansiasi. Kelas binatang akan mendapatkan warisan semua atribut dan metode dari kelas makhluk hidup, dan kelas ayam akan mendapatkan semua atribut dan metode yang diwariskan oleh kelas binatang. Jadi ayam punya atribut usia, jenis, nama, dan jumlah kaki, serta metode bernafas, makan, bergerak, dan bersuara. Jadi atribut dan metodenya gabungan dari warisan kelas living thing dan kelas binatang. Baik, metode real dari kelas bapak boleh di-override dan boleh juga tidak di-override oleh kelas anak. Contohnya, ya, kelas ayam tidak mengoverride metode bergerak, sementara kelas ular di ujung sana mengoverride metode bergerak. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk abstrak method? Jawabannya iya. Hanya saja jika kelas anak tidak mengoverride metode abstrak yang diwariskan oleh kelas bapak, maka kelas anak tersebut harus jadi kelas yang abstrak juga. Jika tidak, maka akan compile error. Misalnya, desain kelas diagram di atas mau diubah karena pergerakan tanaman berbeda-beda. Ada yang merambat, ada yang menutup seperti tumbuhan putri malu. Jadi kelas tumbuhan belum mau mengoverride metode bergerak misalnya. Karena kelas tumbuhan tidak mengoverride metode bergerak yang diwariskan oleh kelas makhluk hidup yang abstrak, maka kelas tumbuhan juga harus menjadi kelas yang abstrak. Artinya akan ada subkelas atau sejumlah subkelas lagi di bawah kelas tumbuhan yang akan mengoverride metode bergerak yang diwariskan oleh kelas makhluk hidup. Jadi berikut ini adalah kesimpulan dari topik abstrak kelas. Konsep abstrak kelas ini dibutuhkan untuk menghindari instansiasi superkelas yang masih general ya. Kemudian yang kedua, suatu kelas menjadi abstrak kelas jika dideklarasikan menggunakan modifier abstrak ya. Dan yang ketiga, abstrak method adalah metode yang tidak punya body dan dideklarasikan dengan modifier abstrak. Suatu abstrak kelas tidak harus mempunyai abstrak method. Jika suatu abstrak kelas mempunyai abstrak method, maka abstrak method tersebut harus di-override oleh real subclass. Jika tidak, maka akan menyebabkan compile error. Abstrak method dari superclass hanya boleh tidak di-override oleh subclass yang abstrak. Yang poin di atas tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, yang ini di dalam tabel ini adalah perbandingan antara final class dengan abstrak class. Nah, jadi perbedaannya final class ini adalah kelas yang harus diinstansiasi justru ya. Sementara abstrak class adalah kelas yang tidak bisa diinstansiasi. Final class ini tidak bisa di-extend, sementara abstrak class harus di-extend. Oke, semoga sudah paham tentang abstrak class dan tidak kaget kalau ketemu kelas diagram shape dan turunannya yang sudah berubah menjadi seperti ini. Saya akan zoom ke bagian
kelas shape ya. Perhatikan, shape sudah menjadi kelas abstrak. Dan di dalamnya ada 2 abstrak method, yaitu method get area dan get circumference. Kenapa mesti kedua metode ini ditarik ke superclass shape? Karena sebelumnya kan kedua metode ini adanya di bagian kelas anak ya. Jadi buat apa ditarik ke superclass ya? Alasannya adalah supaya memaksa semua subclass dari shape mengoverride get area dan get circumference. Jadi alasan desain ya, bahwa semua nanti kelas anak yang mengextend shape harus punya metode untuk menghitung luas dan keliling. Pertanyaannya, apakah semua superclass harus abstrak? Tidak semua ya, tergantung kebutuhan. Contohnya pada kelas diagram di atas ini. Ya, kelas person, student, dan kelas instructor dapat dibuat sebagai kelas real ketiga-tiganya, karena pada kenyataannya tidak semua orang adalah student atau dosen. Bisa saja dia adalah orang biasa gitu ya, person, tidak punya role sebagai instruktur ataupun student. Oke, sekarang saya akan jelaskan topik yang kedua, yaitu interface. Istilah interface yang akan saya jelaskan di sini harap dibedakan dengan istilah interface pada terminologi software engineering, yang berarti antarmuka, yang lebih lanjut dapat diterjemahkan sebagai tampilan atau GUI atau metode. Ya, interface yang saya bicarakan sekarang ini bukan itu, tapi ini adalah salah satu keyword di Java dan merupakan konsep penting di PBO. Perhatikan contoh kelas diagram ini ya. Sorry, kelas point yang di sana itu tidak kelihatan semuanya. Nggak apa-apa karena fokusnya bukan di kelas point penjelasan saya saat ini. Ya, jadi kadang ada situasi di mana dibutuhkan suatu mekanisme untuk memaksa sejumlah kelas yang tidak ada hubungan inheritance untuk mengoverride sejumlah metode yang sama. Contoh nih, ada kebutuhan shape dan turunannya mesti bisa dibandingkan objeknya untuk mengetahui apakah suatu objek hasil instansiasi shape dan turunannya sama, atau salah satunya kecil dari atau besar dari objek this. Ya, begitu juga objek kelas point dan objek dari kelas turunan makhluk hidup harus ada kebutuhan harus bisa dibandingkan. Jika kebutuhan kemampuan membandingkan hanya harus ada di makhluk hidup dan turunannya, kita bisa menggunakan kekuatan konsep abstrak class ya dan abstrak method. Masalahnya, shape dan makhluk hidup berada pada inheritance tree yang berbeda, dan kebutuhan bahwa baik turunan makhluk hidup dan turunan kelas point harus bisa dibandingkan, plus juga point harus bisa dibandingkan, maka kita nggak bisa menggunakan konsep abstrak class dan abstrak method untuk memaksa hal tersebut. Nah, untuk keperluan ini bisa digunakan konsep interface. Interface ini mirip dengan kelas ya. Semua kelas yang mengimplement sebuah interface harus mengoverride abstrak method yang ada di dalam interface. Jadi, saat kelas point direalisasi ke dalam program bahasa Java, kelas point harus mengoverride method is equal, is greater than, dan is less than yang ada pada interface relation ini. Ya, perhatikan di situ ada hubungan antara point dan relation, di mana point implements relation. Begitu juga kelas rectangle dan kelas ayam. Memang tidak ada hubungan langsung antara kelas rectangle dan kelas ayam terhadap face relation, tetapi hubungan tersebut diturunkan dari orang tua mereka ya. Shape punya hubungan dengan relation, di mana shape mengimplement interface relation. Demikian juga makhluk hidup, dia mengimplement interface relation. Jadi secara tidak langsung nanti semua turunan shape maupun turunan makhluk hidup harus mengoverride abstrak method yang ada pada interface relation. Baik, tadi saya sudah jelaskan bahwa kelas rectangle dan kelas ayam sebagai kelas real dari turunan shape maupun turunan makhluk hidup itu harus mengoverride method yang ada di dalam interface relation ya. Nah, bagaimana dengan kelas shape dan kelas makhluk hidup serta kelas binatang?
apakah ketiganya harus mengoverride metode abstrak yang diturunkan oleh interface relation? Tidak ya. Jadi karena shape makhluk hidup dan kelas binatang adalah kelas abstrak, maka ketiganya boleh tidak mengoverride metode yang diturunkan oleh interface relation. Oke, jadi interface adalah kontrak ya. Kontrak antara sebuah interface dengan kelas-kelas yang mengimplement interface. Artinya apa? Jika ada sejumlah kelas yang mengimplement interface, maka kelas tersebut, jika kelas itu adalah kelas real, dia harus mengoverride semua abstrak method yang ada di interface yang diimplementnya. Ya, jadi ada keterikatan gitu ya. Ini sebenarnya sama seperti abstrak kelas, tapi bedanya apa? Kalau di abstrak kelas itu terjadi kalau kelas-kelasnya berada dalam satu inheritance tree ya, ada hubungan inheritance. Tapi kalau interface ya, kontraknya ini bisa berlaku dengan kelas apapun meskipun tidak ada hubungan inheritance. Oke, kalau tadi abstrak kelas dengan kelas yang berelasi dengannya itu dia pakai relasi extends ya, keyword extends, maka kalau interface yang punya relasi dengan kelas lain digunakan keyword implements. Interface adalah sebuah tipe reference sama seperti abstrak kelas dan kelas yang lain ya. Artinya kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel reference bertipe reference, tapi interface. Tapi sayangnya interface ini tidak boleh diinstansiasi ya. Oke, nah interface mirip dengan abstrak kelas ya. Tapi di dalam interface hanya boleh ada konstanta atau abstrak method atau nested type. Oke, bagaimana sih mendeklarasikan interface? Ya, ini bisa dilihat ya. Cara mendeklarasikan interface. Jadi ada modifier, kemudian keyword interface diikuti dengan nama interface. Nah, di dalamnya boleh ditulis konstanta atau abstrak method atau nested type. Nah, untuk modifier itu sifatnya optional ya, optional. Kenapa? Karena semua interface secara otomatis akan public. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, ketika mendeklarasikan sebuah interface, dia sebenarnya secara implisit sudah abstrak. Jadi kalau ada penulisan interface seperti ini, ya public interface relation sebenarnya ada abstrak di situ ya, tapi tidak kelihatan. Jadi mau ditulis abstrak, mau tidak dia akan tetap abstrak ya. Jadi kemudian untuk metode-metode di dalam interface bisa ditulis seperti ini, public in is equal ya, tanpa abstrak boleh, dan dia akan tetap diperlakukan sebagai abstrak method ya. Jadi seperti ini ya, keyword abstraknya tidak kelihatan, secara implisit ada di situ sebenarnya. Contoh lain dari interface ya, ada public interface name. Nah, di dalamnya ada konstanta double p equal 3,14. Jadi meskipun penulisannya seperti ini, sebenarnya ada keyword final di situ gitu ya. Kemudian ada in method, kemudian void in method 1 dan void method 2 bersama parameternya. Jadi ini boleh ditulis, tapi ingat bahwa ini akan tetap abstrak ya, abstrak method ya, ada keyword abstrak di situ tapi tidak kelihatan. Nah, bagaimana sebuah kelas dapat mengimplement interface ya? Bisa dilihat di sini contohnya ya. Jadi ada kelas point, dia mengimplement relation ya. Jadi public class implements relation. Maka dengan begini, point itu kelas point taken contract dengan interface relation. Dan akibatnya kelas point harus mengoverride semua metode abstrak yang ada di interface relation. Ya, apabila si kelas point ini mau jadi kelas real ya. Jika kelas point ini belum mau dijadikan kelas real ya nggak masalah kalau dia tidak mengoverride semua abstrak method yang ada pada interface relation. Nah, pada kasus
praktikum kita yang lalu dan juga akan datang, si kelas point adalah kelas real, makanya dia harus mengoverride ketiga metode abstrak yang ada di interface relation. Baik, ini rangkuman tentang topik interface. Jadi saya akan ulang-ulang supaya kalian ingat ya. Yang pertama, ya ini, kelas-kelas yang berada pada inheritance tree yang berbeda bisa dipaksa. Ya, bisa dipaksa dengan taken kontrak ya untuk memiliki metode tertentu atau metode yang sama dengan mengimplement sebuah interface. Jadi perhatikan di sini kelas ini dan kelas turunan shape di sana dan juga kelas point harus memiliki ketiga metode ini. Ya, kenapa? Karena baik kelas person maupun kelas shape dan juga kelas point itu sudah taken contract dengan implements interface relation. Baik, yang kedua ya, dampak dari penggunaan konsep interface ini memungkinkan semua kelas-kelas yang berada yang ditulis dengan bahasa Java untuk melakukan multiple inheritance ya, tapi not real multiple inheritance. Jadi pada topik sebelumnya kan saya sudah bilang bahwa Java itu tidak mendukung multiple inheritance, artinya dia tidak bisa extend lebih dari satu kelas. Nah, dengan adanya konsep interface ini, jadi dimungkinkan untuk melakukan not real multiple inheritance seperti ini. Jadi contohnya di sini ada kelas subclass, extends, superclass, implements A, di mana A adalah sebuah interface ya. Jadi ini ada kelas diagramnya, yang ini adalah hubungan extends, yang ini adalah hubungan implements. Jadi ini diperbolehkan. Nah, implements, apakah implements itu hanya boleh implement satu interface? Enggak ya, bisa implements lebih dari satu interface. Jadi contohnya kelas, subclass, extends, superclass, implements A1, A2, A3. Artinya dia implements beberapa interface, itu diperbolehkan. Nah, boleh nggak sih antar interface itu ada hubungannya? Boleh ya. Tapi kalau interface ada kaitannya dengan interface yang lain, dia akan pakai keyword extends. Jadi interface A, extends B ya. Extends interface B itu boleh. Jadi tidak pakai antar interface, tidak pakai keyword implements, tapi menggunakan keyword extends. Oke, jadi si interface hanya boleh berisi abstrak metode, konstanta, dan tadi nested type. Tapi untuk mulai dari Java 8 ke atas itu sudah diperbolehkan penulisan metode dengan default implementation di sebuah interface ya. Jadi tidak lagi abstrak metodenya itu tidak punya body. Jadi mulai dari Java 8 ke atas, metode di interface, di sebuah interface boleh memiliki body. Itu disebut dengan default implementation. Nah, nanti kelas yang mengimplement, kelas lain yang mengimplement interface tersebut dapat mengoverride-nya, atau malah nggak perlu mengoverride, tinggal terima aja metode dengan default implementation dari si interface. Nah, semua kelas real yang mengimplement interface harus mengoverride atau menulis ulang semua abstrak metode ya yang ada di dalam sebuah interface, kecuali kalau kelas tersebut mau jadi kelas not real juga ya. Jadi dia nggak punya kewajiban untuk mengoverride abstrak metode yang ada pada interface, sebuah interface. Nah, ini adalah perbandingan lengkap antara abstrak kelas dan interface. Pada baris pertama ya, perbandingannya dari sisi metode ya di dalam abstrak kelas dan interface. Abstrak kelas tidak harus memiliki abstrak metode ya, sementara interface ya semua metode yang ada di dalam interface itu pasti abstrak metode gitu ya. Nah, di baris kedua ya, abstrak kelas boleh memiliki semua jenis atribut ya, mau instance class, mau kelas variabel itu boleh. Instance variabel boleh, kelas variabel boleh. Sementara interface hanya diperbolehkan memiliki
konstanta. Baris ketiga, ya, abstrak class hanya boleh di-extend oleh kelas dalam satu inheritance tree yang sama. Jadi ini terkait pemaknaan ya. Pemaknaan sebenarnya kita bisa aja sih buat sebuah hubungan antara kelas kayak kelas A dan kelas B yang nggak jelas inheritance tree, tapi ini terkait makna. Jadi kalau misalnya ada person dan instructor, itu pasti bisa dibuat hubungan inheritance. Tapi antara person dengan rectangle, ya jelas nggak masuk akal ya kalau ada hubungan inheritance di antara kedua kelas tersebut. Kemudian di sisi interface, ya, interface dapat diimplement oleh kelas-kelas yang berada pada inheritance yang berbeda. Jadi interface diimplement oleh kelas person boleh, diimplement oleh kelas ayam boleh, sebuah interface diimplement oleh kelas point juga boleh. Jadi tidak harus ada hubungan inheritance gitu ya. Oke, baris berikutnya ya, baris keempat. Abstrak class tidak dapat diinstansiasi. Ya, jadi kode program shape A sama dengan new shape itu akan menyebabkan compile error ya. Bedakan dengan yang kemarin kita lakukan pada praktikum 5 ya. Ketika membuat array of shape itu bukan instansiasi, itu pembuatan array of yang bertipe shape ya. Nah, demikian juga interface ya. Interface itu tidak bisa diinstansiasi ya. Oke, baris berikutnya, meskipun tidak bisa diinstansiasi, si abstrak class dan si interface ini bisa dideklarasikan, ya, bisa digunakan untuk membuat variabel reference. Jadi shape S, kemudian ada relation R, itu bisa. Nah, yang terakhir, variabel reference bertipe abstrak class dapat merefer objek bertipe kelas turunannya. Jadi kayak shape S sama dengan new rectangle, atau shape S sama dengan new circle, atau shape S sama dengan new triangle, atau yang shape yang lain itu boleh gitu ya. Nah, di bagian interface, variabel interface dapat merefer kepada objek bertipe kelas yang mengimplement interface. Jadi contohnya relation R sama dengan new point, atau relation R sama dengan new rectangle, itu juga boleh ya, asalkan memang ada hubungan implement di antara kedua kelas tersebut, di antara kelas tersebut dengan sebuah interface relation. Baik, kita sudah hampir selesai ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk video pembelajaran kali ini. Sebelum menutup pertemuan kali ini, saya akan berikan tugas ke kalian. Kalian silahkan jelaskan apa itu abstrak class, abstrak method, dan interface. Nah, penjelasan kalian nanti harus di dalamnya harus ada apa itu masing-masing istilah tadi, ya, kapan digunakan istilah-istilah tersebut, kemudian manfaatnya apa perbedaan antara abstrak class versus interface, dan lengkapi penjelasan kalian dengan contoh berupa kelas diagram, ya, tapi jangan menggunakan kelas-kelas kasus yang saya gunakan di video pembelajaran ini ya. Cari kelas-kelas lain untuk menjelaskan apa itu abstrak class, apa itu interface, dan kapan digunakannya. Oke, demikian saja pertemuan kita kali ini, topik pembahasan abstrak class dan interface. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi.